Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita kembali bersama merenungkan firman Tuhan. Di pagi yang indah ini kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan yang baru, selalu ada ketenangan, kedamaian yang Tuhan berikan. Untuk itu mari sama-sama sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Selamat pagi ya Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa. Kami boleh menikmati pagi ini. Itu semua karena berkat-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau dengar firman. Oleh karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus memberkati kami, menaungi setiap kami. Kami yang melayani di tempat ini dan juga jemaat Tuhan, dimanapun berada saat ini. Engkau yang memberkati, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Puji syukur hanya bagi-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Dalam hadirat-Mu selalu ada kekuatan baru. Kami aman di dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku.
bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Bersamamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam ketenangan, di sanalah letak kekuatan kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menikmati pribadi-Mu. Kami menikmati pertolongan-Mu. Kami menikmati segala sesuatu yang terbaik Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
menuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu bagiku selalu ada. Kau ajaib, Kau mulia selamanya. Yesus, ku pegang tangan-Mu, takkan ku lepas lagi. Sebab Engkau Bapa yang baik, sebab Engkau menyediakan hidangan bagiku. Terima kasih. Oh, sembah Bapakku yang baik selama-lamanya. Kau tak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Yesus, ku ajaib di hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, ku rasakan pertolongan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau gembala yang baik. Kau baringkan kami di padang rumput yang hijau. Takkan pernah kami kekurangan, sebab Engkau menyertai. Engkau Allah yang tidak sekalipun meninggalkan kami, tidak akan membiarkan kami. Kaki kami tidak goyah sebab Engkau ada. Gada dan tongkat-Mu menyertai hidup kami Bapa. Betapa bangga kami memiliki Engkau ya Allah. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat perlindungan penyertaan-Mu sampai detik ini. Kiranya tangan-Mu menyertai seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang berbeban berat, berletih lesu Tuhan. Biarlah di dalam ketenangan kami menemukan kami aman ada di dalam tangan-Mu. Kami aman di dalam kepak sayap-Mu Tuhan. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Engkau yang akan membawa kami terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Menikmati kepak sayap-Mu. Menikmati ya Tuhan badai kehidupan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami dengar firman. Kiranya kami semakin diteguhkan lewat firman-Mu Bapa. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari firman Tuhan Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Mari kita baca bersama, tertera di layar ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudara, dari ayat ini ada dua figur yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah Yusuf, yaitu suami dari Maria yang melahirkan bayi Yesus. Dalam perjalanan hidupnya, beberapa kali Yusuf menerima petunjuk dari Tuhan melalui mimpi.
pada saat dia mendengar tunangannya Maria itu mengandung, nah secara diam-diam dia ingin menceraikan Maria. Tetapi ya, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan berkata supaya dia tetap mengambil Maria sebagai istri karena anak dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus. Sehingga Yusuf kemudian membatalkan niatnya menceraikan Maria. Nah, saudara, Yusuf tidak hanya peka mendengar, tetapi dia juga taat. Segera menindaklanjuti setiap firman perintah yang didengarnya. Sekali ini pun ya, perintah yang diterima Yusuf dari malaikat dalam mimpi berkata, bangunlah. Artinya bersegeralah membawa anak bayi Yesus beserta ibunya Maria lari ke Mesir karena Raja Herodes ingin membunuh bayi Yesus. Nah, kata lari artinya itu segera dan jangan menunda-nunda. Lari dan tinggal di Mesir sampai mendapat petunjuk firman berikutnya. Jadi setelah bangun dari tidurnya, Yusuf langsung bertindak sesuai dengan perintah malaikat Tuhan. Ya, seperti yang tertera tadi di ayat 14. Saudara, mengapa Yusuf tidak menuruti logika atau emosi pribadinya ya untuk bertanya-tanya mengapa harus pergi dan lari ya ke Mesir? Tetapi Yusuf percaya penuh kepada perintah Tuhan dan taat dengan segera bertindak ya. Nah, jawabannya karena Yusuf itu percaya bahwa Tuhan yang memberi perintah itu Maha Tahu, memimpin, menjaga, menyediakan perlindungan dan pemeliharaan. Inilah yang Yusuf rasakan aman dalam perlindungan Tuhan. Saudara, rasa aman adalah perasaan tenang, bebas dari ketakutan, ya, dari kekhawatiran, dari kehilangan, ya, atau ancaman apapun. Rasa aman itu dapat mencakup berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, aspek fisik, ya, merasa terlindungi dari bahaya atau ancaman apapun terhadap jasmani, ya, tubuh. Yang kedua, aspek emosional, ya, merasa diterima, dicintai, dihargai dalam hubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga itu aspek rohani, merasa damai dan percaya bahwa Tuhan menjaga, melindungi serta memimpin hidup kita. Yusuf dalam iman dan ketaatannya merasa aman berada dalam lindungan Tuhan. Jadi rasa aman sejati tidak berasal dari kekuatan manusia, tetapi dari perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Seperti pemazmur berkata di pasal 91 ayat 1 dan 2, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Jadi saudara, rasa aman yang sejati datang saat kita percaya penuh kepada Tuhan. Bukan hanya bergantung pada keadaan, lingkungan, dunia, ya, atau perlindungan manusia ataupun kekuatan kita sendiri, ya. Yusuf sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak mencari rasa aman untuk dirinya sendiri saja, tetapi dia juga berjuang untuk keselamatan Maria dan bayi Yesus, yaitu istri dan anaknya, orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Yusuf percaya bahwa Tuhan yang memberi perintah supaya mereka lari dan menetap di Mesir adalah Tuhan yang sanggup menjaga dan memelihara mereka. Rasa aman bukan soal kenyamanan saja, tetapi soal ketaatan
ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kita bisa merasa aman meskipun keadaan di sekitar itu sulit. Ya, mungkin situasi tidak memungkinkan. Ya. Yang kedua, figur yang kedua adalah Raja Herodes. Saudara, Raja Herodes adalah Herodes Agung, yaitu raja yang memerintah Yudea ya atas nama Kekaisaran Romawi dari tahun 37 sampai 4 Masehi. Ia bukan orang Yahudi asli, melainkan keturunan Edom yang mendapat kekuasaan berkat dukungan Romawi. Ia dikenal sebagai raja yang ambisius, cerdik, ahli dalam pembangunan, seperti dia membangun bait suci kedua yang megah. Tetapi di balik kesuksesannya, ia dikenal paranoid, ya, sangat penakut, ya, terus kemudian kejam dan tidak segan membunuh demi mempertahankan tahtanya, mempertahankan kekuasaannya. Figur Raja Herodes sebagai pribadi yang sangat berlawanan dengan Yusuf. Jika Yusuf menemukan rasa aman dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan, maka Herodes berusaha mencari rasa aman di tempat yang salah, yaitu dalam kekuasaan dan kekerasan, mengandalkan kekuatan sendiri. Akibatnya ia malah hidup dalam ketakutan dan kehancuran. Ketika mendengar orang Majus datang mencari Yesus, raja orang Yahudi yang baru lahir, Herodes langsung gelisah, takut kehilangan kekuasaan, sehingga membuatnya itu mencari cara untuk membunuh bayi Yesus. Ketika orang Majus tidak kembali kepadanya, mengabari di mana bayi Yesus berada, Herodes marah besar dan memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Herodes berpikir bahwa kekuasaan, intrik politik dan kekerasan bisa memberinya rasa aman. Tetapi justru hidupnya penuh ketakutan, selalu curiga, ya, ada yang ingin merebut tahtanya, takut kehilangan miliknya. Ia bahkan membunuh anggota keluarganya sendiri, termasuk istrinya dan ketiga anaknya, karena takut mereka berkhianat. Nah, akhir hidupnya itu sangat tragis, saudara. Ia sakit parah dan akhirnya meninggal dengan penderitaan hebat sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Saudara, jadi penyebab utama orang merasa tidak aman adalah ketakutan dan kekhawatiran akan kehilangan apa yang ia miliki ataupun ambisi yang salah, saudara, ingin menguasai dan memiliki. Saudara, dari hidup Raja Herodes yang tidak ada rasa aman, kita belajar yang pertama, ketakutan bisa menghancurkan hidup seseorang jika tidak dikendalikan. Yang kedua, mengandalkan kekuasaan dan kekerasan hanya memberi rasa aman yang semu, ya, yang sementara. Itu bukan rasa aman sejati. Yang ketiga, siapa yang mengandalkan kekuatan sendiri ataupun melawan kehendak Tuhan tidak akan pernah merasa aman. Herodes mungkin memiliki istana yang megah, kedudukan kuasa yang tinggi dan tentera yang kuat. Tetapi dia tidak ada rasa aman dengan kelahiran Yesus. Sedangkan Yusuf yang hidupnya sederhana justru lebih aman, ya, karena berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara, dalam kehidupan dunia masa kini, banyak orang diserang rasa tidak aman, hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran berbagai hal. Nah, kita sebagai orang yang percaya Yesus Kristus, bagaimana kita bisa senantiasa memiliki rasa aman? Nah, saudara, mari kita baca beberapa ayat Alkitab yang mengajarkan kita. Yang pertama di Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri atau kekuatanmu sendiri." 1 Petrus 5 ayat 7 berkata,
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Mazmur 112 ayat 7 berkata, orang yang benar tidak takut pada kabar buruk. Hatinya teguh percaya kepada Tuhan, tidak akan goyah selama-lamanya. Kita harus hidup taat dalam kebenaran. Dan yang keempat, Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, jangan khawatir, tekun berdoa, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, jadi kesimpulannya, saudara, bahwa rasa aman sejati bukan berasal dari keadaan atau perlindungan manusia, tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan, dari perlindungan Tuhan kepada kita, pemeliharaannya kepada kita. Jika kita percaya dan berserah kepadanya, kita dapat hidup dalam damai dan ketenangan. Bahkan di tengah badai kehidupan sekalipun, saudara, ingatlah bahwa Tuhan adalah gembala kita, tak akan kita kekurangan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau selalu meneguhkan hati kami, khususnya di masa-masa kehidupan pada dewasa ini Tuhan. Keadaan yang sangat tidak menentu, baik dari berbagai gejolak khususnya dalam perekonomian yang tidak stabil, kondisi ekonomi yang banyak pergumulan dan tantangan. Tuhan Yesus, biar Engkau yang selalu membawa kami untuk bertekun di dalam Engkau. Karena hanya kami bertekun di dalam Engkau, kami tekun berdoa, tekun membaca firman-Mu Tuhan, kami dekat dengan Engkau, maka Tuhan, hati kami akan beroleh damai sejahtera. Hati kami akan diteguhkan dan kami akan memiliki untuk rasa aman senantiasa ada di dalam perlindungan-Mu. Berkati kami semua, berkati seluruh jemaat-Mu, teman-teman yang mengikuti renungan Jumat setiap pagi ini. Tuhan menyertai, memberkati baik keluarga, baik usaha pekerjaan maupun seluruh pelayanan yang dikerjakan. Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah bagi kita semua, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Damai sejahtera Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.